Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa yang kita bahas? Oke, hari ini kita bahas Khalil Gibran, Pasir dan Buih. Nah, di sini kan banyak banget nih ya kata-kata yang bagus-bagus. Kita ambil beberapa kalimat dari Khalil Gibran aja ya. Ini tentang keluasan manfaat nih. Kalimatnya seperti ini. Yang dalam dan tinggi pergi ke kedalaman atau ke ketinggian dalam garis lurus. Hanya yang luas yang bisa bergerak dalam lingkaran. Saya paham nggak maksudnya? Kurang begitu paham sih. Jadi keluasan manfaat itu adalah keluasan kita, kebijaksanaan kita itu lebih luas gitu cakupannya. Sama kayak di buku ini nih, aku punya buku A New Earth. Itu di situ Eckhart Tolle itu bilang agama itu sama baiknya dan sama buruknya. Tergantung dari cara kita menggunakannya untuk melayani ego atau melayani kebaikan. Nah, jadi orang yang luas itu maksudnya adalah orang yang kebijaksanaannya tuh udah lebih banyak gitu. Kalau misalkan kayak agama di yang tadi kan, kalau kita cuma mengerti sedikit dalam agama itu, jadi kemungkinan besarnya adalah terjadi konflik, Web. Soalnya kalau kita ngerti sedikit doang terus kita pegang segitu-gitu aja kan megangnya, ya jadinya apa ya, bisa dibilang jadi fanatik gitu loh. Yang agama lain itu dibilangnya salah aja udah terus nggak ada Iya bener-benernya. sih, kalau di Indonesia ini kan banyak yang seperti itu Di gitu kan. mana-mana pun sama. Jadinya ya gitu jadi konflik karena kita cuma mengertinya nggak full tapi kita Cuma sekilas-sekilas pegang. doang gitu Nah, ya. kita pegangnya terlalu ekstrim. Nah, jadinya ya udah ngaco kan. Sama seperti ini tadi. Jadi kita nggak luas gitu. Kita tuh sempit sebenarnya pikirannya, tapi dianggapnya kita tuh sudah tahu semua. Nah, Jadi kita nggak, ibarat orang tuh nggak belajar dari semuanya gitu ya. mm, mm, mm. Apa yang dia tahu doang udah luas gitu pikirannya. Iya, makanya sebisa mungkin sedikit banyak tuh kita harus tahu dari sisi lain gitu. Kan agama yang diturunkan Tuhan itu kan banyak kan, ada beberapa. Kalau kita pegangnya cuma satu aja, kita cuma ngelihat tuh dari satu sisi doang nih, satu perspektif doang. Kita nggak ngelihat dari sisi sebelahnya atau dari belakangnya, dari yang sebelah sininya, atau dari atas, dari bawahnya. Maksudnya gitu. Kayak kita ngelihat sesuatu yang sangat besar gitu kan. Misalkan ada patung gajah nih, gede banget nih. 100 kilometer gitu besarnya. Nah, kita ngelihatnya dari jarak 30 cm gini. Yang kelihatannya cuma itu doang kan, garis-garis gitu. Apaan sih ini? Cuma pola-pola kulit gajah doang gitu yang kelihatan. Iya, iya. Coba kita mundur sedikit atau kita lihat dari Jauh jauh, ya. kita lihat dari dekat, kita lihat dari Dari dekat. atas. Itu akan kelihatan detailnya ternyata itu adalah Gajah. patung gajah yang sangat besar gitu. Nah, kalau kita ngelihat sesuatu yang besar itu aja, kita harus dari berbagai perspektif. Apalagi kita ngelihat Tuhan. Tuhan itu kan maha besar kan? Iya. Udah jelas nah kata-katanya. Tuhan itu maha besar. Kalau kita cuma ngelihat satu sisi aja, ya yang kelihatannya cuma ya begitu aja gitu. Bukan bukan maksudnya nggak ada apa-apanya ya, tapi yang kelihatan itu sempit gitu. Pandangan kita tuh terlalu sempit untuk melihat sesuatu yang maha besar gitu. Kalau kita melihat dari perspektif lain, dari sisi lain, otomatis yang kelihatan adalah lebih detail. Jadi nggak mungkin kan Tuhan menurunkan banyak agama buat kita bikin konflik kan. Itu tuh
aku yakini Tuhan menurunkan banyak agama itu untuk supaya orang bisa lebih detail gitu ngelihat, Mempelajari satu persatu gitu ya. mempelajari kebesarannya, mempelajari hikmat-hikmatnya Tuhan itu seperti apa. Karena aku yakin agama yang diturunkan itu untuk saling melengkapi gitu, Beb. Jadi nggak Iya, soalnya eh, agama itu kan semua agama menuduhkan Tuhan, iya. salah-salah gitu, yang ini salah gitu ya. Iya. Jadi Buk kita perlu mempelajari semuanya gitu. mm-mm. Bukan mempelajari maksudnya kita pegang semua gitu ya, banyak agama. Kita Kita tetap pegang pegang sesuai sesuai. dengan yang kita yakini, kita apa ya, mungkin kita lebih cocoknya di sana gitu kan. Tapi kita Tapi kita mempelajari. pelajari, iya, pelajari sisi-sisi lain juga. Jangan sampai salah pengertian hanya karena kita ngelihat dari satu sudut pandang aja gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebisa mungkin jadilah orang yang luas. Maksudnya orang yang luas itu adalah memperbanyak kebijaksanaan supaya pagar antara kebaikan dan keburukan itu jadi semakin jauh. Otomatis dengan begitu kita bisa melihat sesuatu itu lebih secara detail, jangan hanya melihat dari satu sisi perspektif aja gitu. Karena kalau kita ngelihat dari satu perspektif, yang kelihatan itu nggak semuanya gitu. Yang kelihatan itu cuma satu sisi yang kita anggap benar, padahal banyak sisi-sisi lain yang ternyata adalah yang kita nggak duga gitu. Ternyata, oh ternyata ini bener ya. Tapi kita nggak tahu karena kita tuh otaknya udah mandek di situ aja gitu. Ngelihatnya satu sisi tembok ini aja, ternyata sisi sebelahnya ada yang lebih bagus gitu. Bahkan ada yang tidak kita duga, ternyata yang selama ini kita nggak tahu, ternyata itu adalah sebuah kebenaran gitu. Itu sih segitu. Ya, ada yang mau ditambahin? Ya, kita harus berpikiran luas gitu. Ya sama seperti yang tadi bilang kan, biar kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Demikian pembahasan dari kita, semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus dukung channel kita dengan like, comment, subscribe, share, dan lain sebagainya. See you next time.